Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, Allah merintahkan kepada umat Islam supaya memakmurkan masjid, baik secara fisik maupun non fisik. Di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yahsa illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Di sini Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir." Yang memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Wa aqamas salata, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wa ataz zakata, dan orang yang melaksanakan zakat. Wa lam yahsa illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yang memakmurkan masjid ini hanya orang yang betul beriman kepada Allah dan hari kiamat. Apa yang dimaksudkan dengan memakmurkan masjid ini? Bisa mempunyai arti memakmurkan secara fisik maupun non fisik. Yang memakmurkan fisik itu yang membangun masjid, mulai dari membuat fondasinya, kemudian membuat tiang-tiangnya, kemudian membuat temboknya, kemudian membuat atapnya, kemudian memberikan kaca-kaca seperti di masjid ini, kemudian dibuat keramik di bawahnya, kemudian berikan taman di depannya, kemudian ditambah lagi kita diberikan kamar mandi, berikan WC, memberikan tempat wudu, kemudian membuat tempat parkir. Itu yang namanya membangun secara fisik. Maka itu yang dimaksudkan secara fisik. Maka kita ini dimintakan oleh Allah untuk membangun masjid. Setelah masjid selesai, apa berhenti? Tidak. Maka kita pelihara. Maka kita ini setiap hari dibersihkan, disapu lesterannya, kemudian tembok-temboknya itu dibersihkan, dibuatkan sawang-sawangnya. Yang ketepatan ada kotoran binatang, ada kotoran cecak dan sebagainya, kita bersihkan, kita sucikan. Kemudian kamar mandinya kita bersihkan, selalu bersih tuh jenis. Jangan sampai ada lumut, jangan sampai ada bau pesing dan kotoran lain. Itu yang termasuk apa? Memakmurkan masjid secara fisik. Memakmurkan secara fisik. Nah, orang yang membangun masjid secara fisik diniatin karena Allah, karena dia untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka balasannya nanti masuk surga dan mendapatkan fasilitas dari Allah. Nanti akan disiapkan tempat tinggal, digambarkan oleh Nabi itu akan dibuatkan rumah dalam surga, yang rumahnya itu seperti bagusnya bangunan masjid yang dia bangun. Jadi ya nggak tahu hakikatnya. Makanya kalau ini masjid ini kan bagus untuk ukuran kotornon. Nah, nanti orang-orang yang terlibat membangun masjid ini, maka Allah nanti akan memberikan balasan surga
Dan nanti dalam surga akan diberikan fasilitas berupa rumah yang seperti masjid ini, yang ketepatan dia itu nyumbang seminya akan dapatkan balasan, yang ketepatan nyumbang besi akan mendapatkan balasan. Ada yang nyumbang kerja karena ketepatan dia tidak punya uang, ikut ngangkut bata, ikut ngangkut kayu, itu juga mendapatkan balasan surga. Semuanya itu yang ikut membangun terlibat, beli kaca, beli kipas angin, beli keramik, beli besi, beli keran, semuanya terlibat, itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah nanti berupa surga. Dan ada tambahan fasilitas, itu apa? Tempat tinggal seperti yang dibangun, seperti masjid yang dia bangun. Alhamdulillah. Maka santri ini harus rajin-rajin bersihkan masjid, gak usah disuruh. Setiap hari harus nyapui supaya tidak ada debu. Setiap hari buatkan buang sawang-sawang itu supaya tidak ada debu. Kemudian kotoran binatang di sini, kotoran cecak dan macam-macam ini, binatang kecil dan semuanya kita bersihkan. Kalau ada kotoran kucing kita sucikan. Kalau ada kotoran ayam kita sucikan. Apa? Itu dalam bentuk membangun masjid, dalam bentuk memakmurkan masjid berupa visi. Nah, itu. Dan alhamdulillah sekarang ini masjid itu bagus-bagus. Karena pembangunan masjid itu sudah melibatkan insinyur yang ahli membuat desain bangunan. Waduh, kalau sampai lewat di jalan-jalan ini, kalau misalnya dari Lumajang mau ke Surabaya, di pinggir jalan banyak masjid-masjid yang besar-besar, masjid yang bagus-bagus. Misalnya di Surabaya ada Masjid Al-Akbar misalnya, masjid yang besar yang bagus, itu adalah masjid yang secara desain itu bagus sekali. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah masjid-masjid sekarang ini kamar mandinya bagus-bagus, jedingnya bagus-bagus, dan jedingnya itu bersih sehingga orang merasa nyaman ketika dia berhenti untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah. Alhamdulillah. Maka karena itu jangan segan-segan santri ini menyumbang untuk pembangunan masjid. Misalnya ketika sampai itu lewat, ada orang yang minta amal-amal untuk bangun masjid. Nah, kita berikan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kalau kemampuan kita hanya 2.000, ya 2.000. Kalau kemampuan kita itu 20.000, ya 20.000. Kalau kemampuan kita 2 juta, 2 juta. Kalau kemampuan kita 2 miliar, 2 miliar. Sesuai kemampuannya masing-masing. Allah akan membalasnya pahala yang sangat besar. Nah, orang yang menyumbang masjid, yang membangun masjid ini karena Allah, maka nanti oleh Allah itu yang dimakan akan dilipat gandakan hartanya. Dilipat gandakan sampai apa? 700 kali lipat. 700 kali dilipat. Bahkan dilipat oleh Allah, yang tahu lipatannya itu hanya Allah. Kenapa? Karena orang yang meluangkan waktunya, yang mendermakan hartanya untuk pembangunan masjid, termasuk mendermakan harta di jalan Allah. Orang yang mendermakan harta di jalan Allah oleh Allah akan dibalas 700 kali lipat. Maka di surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah menyatakan perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang tumbuh 7 cabang. Setiap cabang itu mempunyai akan berbuah 100 buah. Bahkan Allah akan melipat gandanya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi umpamanya dia mendermakan hartanya itu misalnya itu 1000, maka oleh Allah insya Allah akan dilipat gandakan itu menjadi berapa? 700.000. Kalau mendermakan hartanya itu misalnya 1 juta, maka dilipat gandakan menjadi 700 juta. Bisa jadi secara fisik dia ditambah oleh Allah. Misalnya
Dia ketika dia berbisnis, bisnisnya menjadi berkembang dan maju sehingga mendapatkan penghasilan 700 juta. Akan tetapi bisa jadi sifatnya non fisik, tetap hartanya tidak tambah, tetapi barokahnya berlipat ganda. Apa? Fisiknya dibikin sehat, keluarganya dibikin menyenangkan, teman-temannya baik, kemudian hatinya tenang, senang beribadah kepada Allah. Apa artinya? Oleh Allah dilipat gandakan hartanya itu, tapi sifatnya barokahnya, manfaatnya, walaupun secara fisik tidak bertambah. Maka itulah sangkaan jangan pelit-pelit, cerek-cerek, harus mendermakan hartanya, diantaranya untuk kepentingan masjid. Juga santri ini jangan pelit untuk membersihkan masjid, untuk membersihkan nyapu, membersihkan kamar mandi, karena nanti Allah akan memberikan balasan kepada santri yang suka bersih-bersih ini 700 kali lipat. Badannya dibikin sehat, hatinya dibikin tenang, belajar langsung paham, yang hafalkan Quran langsung hafal, dan lain sebagainya yang di belakang sudah berdiri. Maka itu adalah bentuk pemberian Allah dilipat gandakan 700 kali lipat kalau dia mendermakan untuk di jalan Allah. Paham semua? Paham. Jadi kamu ni kalau ayo nyapu semua, karena semua kembali kepada sampean semua. Itu yang sifatnya fisik. Ingat, ketika membangun masjid baik fisik itu, waktu membangun membersihkan itu diniatin karena Allah. Bahkan dalam hadis menyatakan orang yang membersihkan masjid itu maka dosanya diampuni oleh Allah. Begitu dia membersihkan masjid, dosanya diampuni oleh Allah. Seakan-akan kalau saya ini penafsiran saya, menyapu masjid itu adalah menyapui dosa-dosa. Paham ya? Ini secara fisik alhamdulillah. Tapi yang kedua, memakmurkan masjid secara non fisik. Apa? Melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah sehingga masjid itu ramai. Begitu zuhur sebelum azan sudah orang-orang ramai-ramai ke masjid. Dalam rangka apa? Melaksanakan sholat. Kemudian setelah azan mereka itu zikiran sambil menunggu azan. Baik berzikiran yang disebut sama-sama dengan suara keras atau sendiri. Karena antara azan dan iqamah itu adalah waktu istijabah. Kalau misalnya siapa saja di sini misalnya sifat ya Allah, kata sifat semoga cepat punya tunangan misalnya sifat itu. Kalau doa kayak itu, kapan doanya? Di antara azan dan iqamah, maka terkabulkan oleh Allah, terutama ternyata apa? Di masjid. Jadi kita berjamaah. Itu cara melakukan masjid. Setelah berjamaah apa? Zikir bersama. Itu yang paling wajib. Maka semua santri itu sholatnya di masjid dan berjamaah awal waktu. Kenapa? Kalau sholat di masjid ini potensi untuk lebih khusyuk dibandingkan sholatnya apa di rumah. Kenapa? Di masjid suasana orang itu mau sholat semua. Di masjid kondisi tenang. Di masjid tidak ada hal-hal yang di luar kegiatan sholat. Nggak ada orang main di masjid ini ketika waktu sholat. Potensi untuk khusyuk itu lebih tinggi. Terus memakmurkan masjid dengan apa? Memakmurkan masjid misalnya diadakan rutinan khataman Quran di masjid. Maksudnya diadakan rutinan khataman Quran setiap hari Jumat atau diadakan Quran setiap hari Ahad. Itu termasuk apa? Memakmurkan masjid. Kemudian misalnya diadakan taman pendidikan Al-Quran di masjid untuk anak-anak pada sore hari, orang-orang luar diisi di situ apa? Untuk taman pendidikan Al-Quran. Di situ belajar baca Al-Quran, belajar tajwidnya, kemudian juga belajar nulisnya huruf Al-Quran, kemudian belajar memahami isi Al-Quran.
belajar tafsir Al-Quran. Itu apa? Kita mendirikan TPK. Dan juga kita manusiakan dengan apa? Kita mengadakan pengajian rutin, kajian tafsir, kajian hadis, kajian tasawuf, kajian fikih, kajian tauhid, atau kajian yang lain, kajian tentang zakat, kajian tentang bisnis, ekonomi Islam dan sebagainya. Diadakan rutinan untuk bapak-bapak misalnya malam hari, untuk ibu-ibu misalnya sore hari, kemudian harinya ada yang milih hari Jumat, kalau orang-orang di perkotaan milih hari Ahad. Nah, itu apa? Diisi dengan memakmurkan masjid dengan berupa pengajian. Bisa diadakan memakmurkan masjid dengan apa? Kita diadakan zikir bersama. Rutinan apa? Zikir. Oh, nanti setiap malam Senin istighosah bersama. Setiap malam Jumat baca rutib haddad bersama. Setiap ahad siang ibu-ibu baca salawat bersama. Kita mengadakan rutinan sehingga masjid itu selalu Nah, kemudian misalnya diadakan apa? Kegiatan tahajud bersama. Kayak santri Al-Quran ini, tahajud pada malam hari. Jadi kita bareng-bareng apa? Mengadakan tahajud bersama. Sehingga masjid itu ramai. Mungkin masjid itu menjadi bergairah. Nah, itu diantaranya apa? Memakmurkan masjid. Kemudian diadakan apa? Grup sholawat. Grup sholawat atau jamaah sholawat. Selawatnya apa? Misalnya setiap hari Jumat atau hari Ahad atau malam hari atau pagi hari. Ada apa? Bersama-sama baca salawat. Itu bagian dari apa? Itu tanda-tanda apa? Baca salawat. Itu termasuk apa? Memakmurkan masjid. Kemudian apalagi kita diadakan kegiatan tahajud bersama. Mengadakan tahajud bersama seperti santri ini, kamu mengadakan apa? Tahajud bersama setiap malam melaksanakan tahajud, termasuk memakmurkan masjid yang sampai lakukan selama ini, memakmurkan masjid. Apalagi kita ini, nah nanti kalau menikah maka menikahnya akadnya di masjid. Misalnya nanti apa Zuhri mau menikah, sudah punya tunangan. Nanti akadnya di masjid. Itu termasuk apa? Memakmurkan masjid. Nah, ditambah lagi apa? Didirikan apa? Remaja masjid. Dibentuk remaja masjid. Nah, remaja masjid ini apa? Maka yang remaja-remaja itu meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mereka belajar baca Al-Quran, mereka belajar fikih, mereka belajar praktek sholat, mereka belajar praktek khutbah, belajar praktek pidato. Nah, seperti kayak sampean itu, misalnya belajar praktek misalnya itu tentang bagaimana menyiapkan jenazah dan sebagainya, remaja-remaja ini. Jadi bukan hanya yang tua-tua saja, tapi juga yang muda dalam rangka memakmurkan masjid. Nah, kalau ini berjalan, bangun masjidnya bagus, bersih, tertata, di depan tamannya itu indah. Kemudian masjidnya itu ramai dengan salat berjamaah, masjidnya ramai dengan zikir bersama, kemudian masjidnya ramai dengan ngaji kitab bersama, kemudian ramai di situ melaksanakan sholat tahajud bersama, kemudian bersama ramai menggunakan hataman Al-Quran bersama, kemudian yang muda-muda aktif dengan terbentuknya remaja masjid, maka masjidnya itu berarti dimakmurkan. Alhamdulillah. Tapi yang diperhatikan di sini, tidak semua orang bisa mampu memakmurkan masjid ini. Tidak semua orang itu mampu membangun masjid. Tidak semua orang bisa memelihara masjid. Tidak semua orang itu mampu itu memperindah masjid. Dan tidak semua orang mampu memakmurkan masjid berupa sholat berjamaah. Tidak semua orang bisa mampu memakmurkan masjid dengan mengadakan kegiatan zikir bersama. Tidak semua orang bisa mampu melaksanakan sholat tahajud bersama. Tidak semua orang bisa mampu sholat duha bersama. Siapa yang mampu itu? Yang mampu itu hanya orang-orang yang pertama itu. Jadi kecuali orang apa yang mampu? Orang yang punya 4 sifat. Orang yang tidak punya 4 sifat itu tidak bisa memakmurkan masjid. Tidak mampu.
Bukan nggak boleh, tidak mampu. Siapa itu? Yang pertama orang itu beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Orang yang mempemerintahkan masjid itu, baik secara fisik maupun non fisik, modal utamanya itu harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Dia beriman bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Adanya alam semesta ini. Di antaranya apa buktinya? Adanya pepohonan ini. Karena tidak ada sesuatu ini di dunia ini yang jadi dengan dirinya sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Zat yang maha kuasa. Berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Adalah Allah. Kenapa Allah? Karena Allah lah zat yang maha kuasa. Kita yakin. Yang kedua, kita yakin bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Yang disebut namanya Asmaul Husna 99. Allah mempunyai sifat Al-Ghani yang maha kaya, Ar-Razzaq zat maha pemberi, Al-Alim zat yang maha tahu, Al-Muntaqim zat yang maha memberi pembalasan orang-orang yang berbuat maksiat. Itu harus yakin dengan mantap. Yang ketiga itu harus yakin bahwa Allah itu maha esa. Maka karena itu dia itu yakin Allah Maha Esa, maka hanya beribadah kepada Allah. Iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Itu harus beriman dengan mantap. Dan kemudian dia beriman kepada apa? Hari akhir, hari kiamat. Yakin bahwa hari itu ada alam barzah, yakin ada surga, ada neraka, ada yang namanya apa? Ada padang mahsyar. Ada timbangan. Itu yakin dulu. Kalau orang nggak yakin nggak bisa. Sampai disuruh nyapu ngapain repot. Tapi kalau sampai yakin bahwa ada Allah dan hari akhir dan nanti akan mendapatkan balasan amal sampean, pasti sampean senang. Kalau sampean itu yakin kepada hari akhir bahwa membuang sampah di sini akan dosanya akan diampuni. Tapi motori masjid makan nggak bersih. Sampahnya itu dibiarkan, kemudian meludah di masjid, akan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Jadi harus yakin bahwa Allah itu ada, Allah Maha Esa, Allah Maha Sempurna. Kemudian yakin bahwa nanti ada hari kiamat dan itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Mungkin sampai di sini tidak tahu sekarang pagi ini ngaji kitab, di sini mendengarkan, sampai tidak tahu secara fisik. Namun karena sampai yakin kepada Allah dan yakin pada akhir bahwa sampai duduk saja di masjid ini, di niat dan itikad sudah mendapatkan pahala. Enggak usah baca-baca, der-nyander begitu. Sampai tojuk niatnya itikad sudah mendapatkan pahala. Kalau ditambah lagi baca Quran, waduh dapat pahala lagi. Setiap satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Coba baca bismillah saja sudah berapa huruf. Nah, kalau kita iman kepada hari akhir. Yang kedua siapa yang mampu mendirikan, yang mampu memakmurkan itu? Wa aqamas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Bukan sekedar melaksanakan sholat, bukan sekedar takbir sambil ngantuk-ngantuk, bukan begitu. Takbir sambil nolah-nolah, takbir sambil tidak. Tapi yang betul-betul mendirikan sholat. Sebelum sholat, syarat sholatnya sudah dilaksanakan dengan sempurna. Wuduknya benar dan sempurna. Kemudian sebelum sholat sudah berpakaian, pakaiannya yang menutupi aurat, sopan, bersih dan suci. Kemudian tempatnya itu bersih dan suci. Nah, kemudian dia itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian menghadap kiblat. Itu sudah dilakukan dengan sempurna, dilakukan dengan baik. Kemudian ketika melaksanakan sholat juga dilaksanakan. Rukun dan fardu dilaksanakan dengan sempurna. Ketika dia takbir, takbirnya juga sempurna. Allahu Akbar. Ketika takbir, takbirnya juga bagus. Kemudian niatnya, sholatnya sudah benar. Kemudian sebelum sholat dia baca apa? Lafal niat. Usolli fardhu zuhri
arba'a raka'atin mustaqbil qiblat lillahi fardhon lillahi ta'ala. Kalau bermakmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Lalu ketika Allahu Akbar, maka hatinya bicara, saya ingin melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takbirnya benar, niatnya benar. Kemudian baca doa iftitahnya juga benar, tertib, baca Fatihahnya tertib, baca syahadatnya tertib. Dan setelah itu takbir untuk ruku, takbirnya benar, lalu rukunya sempurna benar. Kemudian bangun iktidalnya benar, tumaknina. Kemudian turun dia sujudnya benar dan tumaknina. Menduduk di antara dua sujud, duduknya benar. Kemudian tahiyatnya benar dan salamnya benar. Bacaan Fatihahnya benar dan juga bacaan lain juga benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hatinya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Tidak ingin dipuji oleh orang, tidak ingin itu mendapatkan harta, tapi murni untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian yang keempat apa? Khusyuk. Ketika sholat hatinya ingat kepada Allah. Ketika sholat dia sadar sedang menghadap Allah. Ketika sholat dia itu memahami isinya dan menghayati. Bagi yang bisa bahasa Arab. Yang nggak bisa bagaimana? Cukup hatinya ingat kepada Allah. Hadis sudah menyebut Allah, Allah, Allah. Jangan ingat cabai, jangan ingat layang-layang. Sini siapa yang punya layang-layang? Siapa saja yang punya layang? Coba ngacung tangan. Yang punya layang-layang. Jangan ingat layang-layang kalau sholat. Tapi ingat Allah. Ya. Sholatnya harus begitu. Itu namanya menjadikan sholat. Ketika bacaan-bacaannya dia hayati, ketika menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa sholatku dan ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Betul menghayati hati. Ketika menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau Allah kami minta tolong. Betul-betul hatinya itu menghayati dengan bacaannya. Ketika menyatakan ihdinas syiratal mustaqim, minta kepada Allah untuk pada jalan yang lurus, mendapatkan hidayah untuk bisa berjalan di jalan yang lurus. Itu kalau kita ini melaksanakan dengan namanya wa'aqomas salat. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga apa? Katanya wa'atas zakatah, menunaikan zakat. Kalau sampai tumpunya harta sampai 1 nisab, emas mencapai 88 gram, ada yang menyatakan 90 gram, 93 gram, yang penting nyampe 1 nisab, maka keluarkan zakatnya, zakatun naqdi. Tapi kalau emasnya itu bukan untuk dipakai hiasan, perhiasan yang boleh, artinya untuk perempuan. Kalau ternyata santan itu mempunyai kambing jumlahnya 40, keluarkan zakatnya. Kalau santan mempunyai harta dagangan setelah dikrus itu mencapai seperti emas yang seharga 88 gram atau yang menyatakan 93 gram, itu keluarkan zakatnya. Itu namanya wa'atas zakat. Dan ketika dia melaksanakan zakat itu niatnya ingin mendapatkan ridho Allah, kemudian itu diberikan kepada orang yang berhak. Diberikan kepada orang yang berhak. Itu namanya apa? Menunaikan zakat. Kemudian siapa lagi? Yang keempat, walam yakhsha illallah. Dia hanya takut kepada Allah. Dia tunduk kepada Allah. Taat kepada Allah. Nah, orang-orang yang makmurkan masjid yang mempunyai 4 kriteria ini adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi kesimpulannya apa? Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk makmurkan masjid. Baik sifatnya fisik, membangun masjid, memelihara masjid, dan lain sebagainya. Atau non fisik,
diramaikan untuk beribadah kepada Allah berupa sholat, zikir bersama, belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, kemudian mengadakan kegiatan selawatan bersama, santunan bersama, dilaksanakan di masjid. Kemudian yang kedua, tidak semua orang mampu melaksanakan memakmurkan masjid ini. Siapa yang mampu? Orang yang mempunyai 4 sifat. Yang pertama, dia beriman kepada Allah dan hari kiamat. Yang kedua itu menegakkan sholat. Yang ketiga melaksanakan zakat. Yang keempat itu tunduk dan patuh kepada Allah. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.